saya hormati seluruh adik-adik siswa serta siswi. Pada kesempatan hari ini saya membumikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di era milenial. Di era milenial ini tentunya kalau dulu kita mengenal tentang era milenium, namun pada perkembangan keakhir-akhirannya ini masuk pada fase milenial. Yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah konteks seminar ini apakah hanya akan mengutip tentang persoalan kepemimpinan di tubuh organisasi intrasekolah ataupun hal yang lainnya, atau lebih spesifik pada persoalan kepemimpinan, kepemerintahan dan sebagainya. Ini apa dulu yang ingin kita garis bawahi? Oke, pada kesempatan hari ini pertama tentang nilai-nilai kepemimpinan. Di sini ada organisasi intrasekolah. Tentunya dalam organisasi ini ada yang namanya manajemen. Manajemen ini seperti halnya pengaturan sistem yang jalannya terukur dan sistematis, sehingga semua kinerja yang ada di dalam organisasi ini akan berjalan secara sistematis sesuai dengan rule dan prosedurnya. Kemudian dalam suatu organisasi itu ada pemimpin dan ada kepemimpinan. Apa kepemimpinan? Kepemimpinan ini sama hanya dengan seni. Jadi bagaimanapun misalnya kepemimpinan ini adalah seni bagaimana seseorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dalam suatu organisasi, sehingga seni kepemimpinan ini beragam. Misalnya sistem kepemimpinannya kerajaan ini cukup berbeda dengan sistem pemerintahan, termasuk juga sistem kepemimpinan yang ada di tubuh organisasi ini akan lebih berbeda karena manajemennya pun juga berbeda. Kemudian ada pemimpin. Pemimpin ini lebih pada seniman, jadi lebih spesifik pada faktor diri sendiri tentang tipikal, watak, serta sifat dan sikap seorang pemimpin itu sendiri. Pada kesempatan hari ini misalnya kita membedah tentang cara bagaimana membumikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di tubuh atau di era milenial. Rasulullah SAW ini adalah manusia yang sempurna, manusia dengan segala kemampuan yang melebihi daripada manusia-manusia lainnya, terutama dalam persoalan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Maka dalam konteks kepemimpinan Nabi Muhammad, kami di sini hanya ingin memfokuskan pada 4 hal saja. Pertama tentang bagaimana membumikan kepemimpinan Nabi Muhammad dengan tipikal sidik, kedua amanat, ketiga tabligh, dan keempat fatwa. Nabi Muhammad dengan sifat sidiknya, Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang benar dan menjadi pemimpin yang benar-benar membawa orang-orang yang dipimpin dalam tanda kutip umat saat itu menuju jalan yang benar, sehingga mampu Nabi Muhammad ini merevitalisasi nilai-nilai kemanusiaan saat itu, di mana manusia pada umumnya saat itu menyembah berhala dan segala macam. Kemudian dirubahlah suatu pandangan dan pola hidup masyarakat saat itu menjadi menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang benar dengan kepemimpinan yang benar ini akan melahirkan sistem kepemimpinan yang pada hakikatnya akan membawa dan menggiring semua manusia yang dipimpinnya ke arah yang benar. Ketika seorang pemimpin
seorang pemimpin sudah tidak benar, maka apapun yang kemudian dia pimpin dalam perjalanannya pasti ada hal-hal yang kurang benar dan bahkan mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi dengan sifat siddiq Rasulullah, kita bagaimana menanamkan dalam watak kita sendiri menjadi tipikal-tipikal pemimpin yang benar, tipikal-tipikal pemimpin yang kemudian mampu mengejawantahkan isi Al-Quran, Al-Hadis, dan Alkitab dan lain-lain dalam perjalanan kepemimpinan kita. Apapun yang tidak benar kita benarkan, apapun yang salah coba kita luruskan. Begitulah cara memimpin yang benar. Cara memimpin yang benar sebetulnya dimulai dari sejak niat dia menjadi pemimpin. Pertama adalah dengan niatnya yang dibenarkan dahulu, baru akan menjadi pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin yang benar. Sehingga bagaimana menjadi pemimpin yang benar? Tentunya rule dan aturan dalam organisasi itu kita coba jalankan. Misalnya dalam tubuh organisasi siswa, apa yang menjadi nilai-nilai etik sekolah, apa yang menjadi nilai aturan sekolah, ini dicoba untuk kemudian diterapkan. Sehingga dalam memimpin organisasi di tubuh sekolah, ini betul-betul menjadi pemimpin yang benar. Dalam konteks pemerintahan misalnya, pemerintah hari ini bisa dikatakan kurang benar juga. Sehingga perlu kemudian menjalankan hal-hal yang benar-benar mencerminkan sifat Rasulullah SAW. Jika benar, katakanlah dengan yang sebenar-benarnya. Jika salah, katakan yang salah. Kedua, dalam kepemimpinan Rasulullah SAW itu ada yang namanya amanah. Seorang pemimpin melihat amanah, tanggung jawab yang diembannya. Ketika seorang pemimpin tersebut melihat amanah ini adalah hal yang besar, tanggung jawab yang besar, maka pemimpin ini setidaknya tidak akan pernah terlepas dari kehati-hatian dalam memimpin suatu golongan organisasi maupun memimpin suatu negara. Pemimpin yang mempunyai sifat amanah tidak hanya sekedar menjadi pemimpin yang hanya berretorika ataupun berkata-kata dengan segala janji manis dan sebagainya, tapi pemimpin yang amanah akan selalu memberikan kerjanya dan selalu berusaha untuk menunaikan apa yang menjadi janji-janji ketika dia sejak awal dia mau memimpin. Ketika sudah memimpin, seseorang yang amanah akan selalu berusaha bagaimana caranya untuk kembali kepada jalur yang benar sehingga mampu mencapai amanah yang ia tuju, janji-janji yang ia tuju. Begitulah kira-kira pemimpin yang amanah. Apapun yang menjadi nilai-nilai yang harus diterapkan, apapun yang menjadi nilai-nilai yang harus disingkirkan karena ketidakbenaran, maka pemimpin yang amanah hendaknya mencari solusi, bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ia janjikan sebelum dia memimpin. Beginilah cara bagaimana kita sebagai pemimpin di masa depan mencoba menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang pertama apa dulu? Siddiq. Kedua, yang ketiga adalah tabligh. Tipikal kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini adalah tabligh. Beliau selalu menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran, apa yang menjadi firman Allah, beliau sampaikan.
kepada sahabat, kepada umat saat itu, dan kepada masyarakat sedunia pada umumnya. Pemimpin yang ingin meniru dan ingin membumikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi tipikal pemimpin yang selalu menyampaikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang menjadi kebenaran. Jika misalnya hal-hal tersebut bukanlah nilai-nilai yang baik, hendaknya seorang pemimpin memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Pemimpin mempunyai rule, mempunyai jalur, pemimpin mempunyai aturan, pemimpin mempunyai kerangka struktural. Semisal ketua OSIS, ada sekretaris OSIS, ada seksi-seksi dan sebagainya. Tentunya di dalam perjalanan manajemen kinerja organisasi intrasekolah, ketika ada yang tidak benar, kita benarkan. Bagaimana cara pemimpin? Bagaimana cara pemimpin itu membenarkan? Ini tentunya melalui beragam pendekatan-pendekatan. Rasulullah mengajarkan kita untuk tabligh sebagai pemimpin. Artinya menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan merubah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar menjadi hal-hal yang baik. Yang keempat, fatona. Fatona ini lebih kepada bahasa kerennya, bahasa milenialnya hari ini, smart. Dia lebih elastis, cerdas, yang mampu menggunakan kecerdasannya untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpin. Seseorang misalnya boleh pintar, boleh cerdas, tapi dalam satu hal mata pelajaran misalnya dia pandai matematika, si B pandai dalam bidang bahasa Indonesia. Spesifikasi seorang pemimpin, apakah dia layak? Belum tentu, karena fatonah dalam hal ini lebih pada titik bahasa kerennya smart. Dia cerdas, mampu menggunakan kecerdasannya untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Sudah bukan rahasia umum lagi. Terkadang seorang pemimpin ini sudah cukup pintar, sudah cukup cerdas, sudah cukup pendidikannya sudah cukup tinggi. Tapi pada kenyataannya seorang pemimpin tersebut tidak bisa menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, tidak bisa menggerakkan orang-orang yang menjadi anggotanya dalam tubuh organisasi OSIS, katakanlah, tidak bisa menggerakkan masyarakat dalam tanda kutip pemimpin pemerintahan misalnya. Ini pemimpin yang tipikalnya kurang smart. Nabi Muhammad mencontohkan bahwa beliau ini adalah pemimpin yang smart, pemimpin yang fatona, pemimpin yang mampu menggerakkan kecerdasannya sehingga orang-orang yang dipimpinnya akan bergerak sesuai dengan arahan-arahan beliau. Hendaknya, karena kita adalah pemuda, anak didik ini adalah sebetulnya adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena ar-rijalu qawwamuna, bukan ar-rijalu qawwamuna, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Ketika para siswa hari ini mulai mengumpulkan diri dengan kemampuan-kemampuan berorganisasi, kemampuan-kemampuan berdialektika, kemampuan-kemampuan membaca untuk mengembangkan referensi, maka kemungkinan keraguan orang-orang yang akan ia pimpin di masa depan ini minim sekali. Makanya fatonah ini tidak hanya mengacu pada kecerdasan otak saja, tetapi lebih pada kecerdasan yang sifatnya fleksibel, kecerdasan yang mampu menggerakkan orang-orang yang ia pimpin. Banyak sekali pemimpin yang hari ini misalnya kurang secara latar belakang, kurang secara pendidikan dia kurang,
secara keilmuan pun dia pas-pasan. Tapi luar biasa, pemimpin yang begini misalnya mampu menggerakkan orang-orang yang ia pimpin. Karena ini menuntut pada diri sendiri bagaimana dia menciptakan tipikal kepemimpinannya menjadi pemimpin yang betul-betul smart sehingga menjadi panutan, sehingga apapun yang dia arahkan terhadap orang-orang yang dia pimpin, dia mampu menggerakkan. Nah, ini sebetulnya tipikal pemimpin yang fatona. Jadi tipikal kepemimpinan Nabi Muhammad ini adalah tipikal kepemimpinan yang sangat sempurna. Tipikal kepemimpinan yang penuh dengan kolaborasi kebaikan. Tipikal kepemimpinan yang betul-betul menjadi panutan, yang harusnya menjadi pegangan kepada seluruh pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negeri ini, pemimpin organisasi intrasekolah, ke depan menjadi panutan, menjadi uswatun hasanah, berpegang teguh pada nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad. Ini yang harusnya menjadi tolak ukur bahwa pemimpin hari ini haruslah menjadi pemimpin-pemimpin yang tipikalnya minimal cara dia memimpin mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin memang belum bukan menjadi hal yang mudah. Pemimpin ini penuh dengan memainkan kecerdasan otak, memainkan kecerdasan emosional dan segala macam. Makanya menjadi pemimpin ini tidak hanya cukup pintar, tidak hanya cukup cerdas, tidak hanya cukup ia menjadi cendekiawan keilmuan, tapi bagaimana dia menggunakan sumber daya yang ada dalam dirinya untuk menggerakkan dan menjadi panutan kepada orang-orang yang ia pimpin. Contoh misalnya ketua OSIS, katakanlah, karena di sini adalah siswa, karena di sini adalah siswa, organisasi yang paling dekat dengan tubuh siswa ini adalah OSIS. Di dalam tubuh OSIS ini pasti mempunyai kinerja, ada struktural, ada kinerja. Seorang ketua OSIS menjadi pemimpin yang fatonah, katakanlah, bagaimana dia menggunakan manajemen organisasi, bagaimana dia memanfaatkan sumber daya yang ada di struktur organisasi OSIS ini, semua menjadi kekuatan yang saling berpaduan untuk bergerak dalam rangka memajukan OSIS di tubuh Pondok Pesantren Al-Warisin. Tipikal pemimpin seperti ini yang harus menjadi leader, menjadi panutan, menjadi uswah, sehingga secara struktural organisasi siswa, pemimpin tersebut menjadi panutan, dan sebagai pemimpin OSIS kepada siswa-siswa yang lain di luar kepengurusan OSIS, dia mampu menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh elemen siswa serta siswi yang ada di sekolah atau pondok pesantren Al-Warisin. Sehingga penting bagi kita semua sebagai siswa untuk menjadi dan menanamkan nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di era milenial ini. Menjadi sebuah krisis misalnya hari ini, krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin, karena sesuai apa yang disampaikan tadi oleh moderator bahwa pemimpin hari ini kebanyakan janji dan janji. Pemimpin yang hanya kebanyakan janji dan janji ini adalah pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang melihat amanah tidak sebagai beban dan tanggung jawab, melainkan melihat amanah sebagai hal
yang mampu mengangkat namanya sendiri, sehingga dalam dia memimpin dia tidak ingat akan amanah yang dia emban, tidak mengingat bagaimana cara sampai kepada tujuan amanah yang dia emban, yang dia pikul menjadi amanah yang akan dia tuju sejak awal dia mencalonkan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini pentingnya seorang pemimpin menanamkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW ini mulai sejak dini, dan ke depan setelah adik-adik siswa ini sudah mulai dewasa dan sudah mulai menua, pada akhirnya menjadi seorang pemimpin di tubuh masyarakat. Minimal adik-adik menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Seorang pemimpin ini pertama dia memimpin dalam skop kecil, katakanlah keluarga. Dalam keluarga dia juga harus mencontohkan nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah. Siddiq juga, amanah, tabligh dan fatonah. Ketika di dalam memimpin suatu keluarga dia tidak siddiq, dia tidak benar memimpin anak, istri dan sebagainya, maka akan juga diragukan dia memimpin masyarakat luas. Bagaimana? Dalam keluarganya saja sudah sudah krisis kepercayaan. Anak istrinya sudah mengetahui dia tidak siddiq, dia tidak benar, dia tidak mengikuti aturan-aturan yang oleh Nabi diamanahkan kepada kita semua, sehingga krisis kepercayaan seperti ini akan menjadi suatu bom waktu minimal di dalam kemungkinan rumah tangganya. Katakanlah anak istrinya saja sudah tidak mempercayainya. Ini sama. Kepemimpinan dalam rumah tangga ini adalah miniatur, adalah hal-hal kecil, tapi lebih skop dan lebih besar adalah memimpin negara. Ketika menjadi pemimpin pemerintah, tidak bisa memberikan keyakinan terhadap masyarakatnya, menjadi pandangan yang kurang baik terhadap masyarakatnya, karena dengan beragam faktor, tidak amanah, tidak baik, tidak jujur dan segala macam, maka masyarakat yang ia pimpin tidak mempercayainya, sehingga leadership dalam kepemimpinan ini sangat penting. Bagaimana seorang pemimpin ini menggerakkan